Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan yang ketiga ini hari ya. Pada mata kuliah manajemen agrobisnis, tema materi kita yaitu tentang agrobisnis sebagai suatu sistem dan pertanian di mana ada industri manufaktur. Agrobisnis sebagai suatu sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling keterkaitan. Jadi sehingga saling keterkaitan menjadi suatu totalitas. Di mana industri manufaktur adalah industri berskala besar, ya, mulai dari pembuatan kerajinan tangan sampai pada ini teknologi canggih ya, sehingga membentuk suatu usaha atau industri besar. Peningkatan produksi pertanian itu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian agar dapat menghasilkan produksi yang maksimum sesuai dengan sumber daya yang tersedia, di mana intensifikasi pertanian masuk dia pada teknologi. Faktor yang mempengaruhi produksi pertanian ada 4. Yang pertama adalah faktor genetis, yaitu jenis tanaman varietas. Yang kedua adalah faktor gangguan, yaitu hama, penyakit, gulma. Yang ketiga faktor iklim, masuk suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan lain-lain. Yang keempat faktor esensial, masuk air, sinar matahari, dan unsur hara. Agribisnis sebagai suatu sistem, mana sistem agribisnis adalah rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Subsistem agribisnis ada di mana subsistem faktor input pertanian, yaitu input faktor subsistem adanya pengadaan saprotan, ya, pengadaan saprotan yaitu suatu proses memproduksi sarana produksi pertanian, ya, memproduksi sarana produksi pertanian tidak langsung atau melalui toko cabang yang tersebar di daerah-daerah seperti itu. Yang kedua, subsistem produksi pertanian atau production subsystem, di mana budidaya pertanian adalah usaha tani. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil pertanian atau processing subsystem, di mana ada agroindustri hasil pertanian. Yang keempat, subsistem pemasaran dan marketing subsistem, ada faktor produksi, hasil produksi, dan hasil olahan. Yang kelima adalah subsistem pelembagaan penunjang atau supporting subsistem, di mana subsistem jasa atau service subsistem. Agribisnis sebagai suatu sistem ada dua, yaitu on-farm activities atau usaha tani, adanya budidaya pertanian. Yang kedua, off-farm activities atau luar usaha tani, adanya pengadaan sarana produksi, agroindustri pengolahan dan pemasaran dan jasa-jasa penunjang. Peran agribisnis di era pembangunan itu memberikan sumbangan nyata sistem agribisnis bagi perekonomian Indonesia dalam bentuk hasil produksi pertanian, pasar, faktor produksi, dan kesempatan kerja. Diharapkan transformasi struktur agribisnis dari on-farm activities menjadi off-farm activities. Transformasi ekonomi dari basis pertanian ke ekonomi basis industri menempatkan Indonesia menjadi negara bercorak agribisnis atau agro-based industries, di mana industri minyak sawit, industri kayu lapis, tambang dan sejenisnya termasuk pada basis ekonomi industri ya. Agribisnis kegiatan produksi berbasis sumber daya, di mana era perekonomian global yaitu komoditas andalan berdaya saing tinggi. Masa mendatang adalah produksi berbasis sumber daya resource base berpeluang besar dibanding technological base maupun capital base. Ketiga adalah kegiatan produksi berbasis sumber daya terbesar adalah kegiatan agribisnis pada subsistem budidaya dan pengolahan. Termasuk itu adalah agroindustri. Agribisnis penghasil produk strategis bagi rakyat, mana kegiatan agribisnis strategis bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, dan keuangan. Yang kedua, produk agribisnis sulit disubstitusi oleh produk lain. Jadi bila tergantung produk impor agribisnis negara lain, mungkin negaranya rapuh ya. Karena misalnya kalau kita
memenuhi kebutuhan pokok, sementara itu harus diimpor dari negara luar, negara asing, maka negara domestik tersebut, negara kita misalnya, contohnya negara Indonesia, mengimpor barang dari Singapura, berarti negara Indonesia itu adalah negara maju. Kegiatan agribisnis berkaitan dengan beberapa isu pokok, yaitu ada masalah lingkungan hidup dan peningkatan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Pengembangan sistem agribisnis, di mana pengembangan sistem agribisnis menjadi tuntutan logis dalam perkembangan keadaan perekonomian. Jadi perkembangan permintaan terhadap produk pertanian tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam hal keragaman jenis, peningkatan mutu, kontinuitas jumlah, kesesuaian tempat, kemasan, pengangkutan, mekanisme pemasaran, dan kesesuaian waktu. Jadi ada beberapa pengertian agribisnis. Ya. Dalam pengertian fungsional, agribisnis adalah rangkaian fungsi-fungsi kegiatan untuk memenuhi kegiatan manusia. Sistem agribisnis mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah aspek pengolahan usaha atau produksi pertanian, yaitu pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, aspek produk penunjang kegiatan prapasca panen, yaitu di mana ada industri penghasil pupuk, bibit unggul, dan lain-lain. Yang ketiga, ada aspek sarana penunjang, adanya perbankan, pemasaran, penyuluhan, dan penelitian. Pengertian dari struktural agribisnis adalah kumpulan unit usaha atau basis melaksanakan fungsi-fungsi dari masing-masing subsistem. Tidak hanya mencakup bisnis pertanian besar, tetapi skala kecil yang lemah, termasuk pertanian rakyat. Agroindustri adalah kegiatan lintas disiplin memanfaatkan sumber daya alam untuk pertanian untuk industri. Merupakan revolusi nilai tambah produk, revolusi hijau, lanjutan dari revolusi hijau yang tidak hanya memasarkan bahan mentah dalam skala terbatas agroindustri perkebunan, misalnya tebu, gula, molasses, spiritus, dan kertas. Perkebunan kelapa sawit masih menghasilkan bahan setengah jadi yaitu palm oil atau dikenal dengan CPO dan palm kernel oil atau PKO. Persyaratan industrialisasi. Industri yang berkembang sesuai dengan pola sumber daya yang dimiliki bangsa itu tidak dapat terus-menerus mengandalkan tersedianya sumber alam yang melimpah dan upah buruh yang murah. Didukung oleh iklim usaha yang mantap dan terpelihara, tersedia pangan yang cukup bagi angkatan kerja di sektor industri, diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang tahap industrialisasi, merumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong agar sistem dan lembaga-lembaga pasar berkembang dan dapat bekerja lebih efisien. Industrialisasi Indonesia, adanya proses industrialisasi yang telah berjalan sejak tahun 1990 baru terjadi pada tahapan transformasi dari pertanian ke industri dan belum dapat menopang dan menciptakan struktur ekonomi yang kuat, terutama dalam mengakomodasi transisi infrastruktur dan tenaga kerja. Industrialisasi Indonesia tidak terlepas dari tahapan liberalisasi yang dilakukan di sektor perdagangan, keuangan, dan pasar modal, serta tahapan kebijakan pemerintah dalam melindungi impan industri domestik. Impan industri domestik itu adalah industri baru ya. Biasa kita kenal dengan industri yang baru tumbuh. Di mana industri yang baru tumbuh atau berkembang itu membutuhkan lingkungan yang ramah untuk dia berkembang. Impan industri domestik ini sebenarnya sangat dilindungi oleh pemerintah karena dia membantu lapangan kerja baru. Itu ya, membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Seiring dengan proses liberalisasi tersebut, pembiayaan kredit perbankan kepada sektor swasta di periode praktisis terus menunjukkan peningkatan yang pada gilirannya mendongkrak pertumbuhan sektor industri. Jadi dampak kebijakan pemerintah dan keterbukaan terhadap perdagangan dan penanaman modal internasional, selain membuat peranan industri semakin signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan masalah yang bersifat struktural. Misalnya ketergantungan tinggi pada teknologi impor dan utang luar negeri. Krisis keuangan terjadi pada tahun 1997 atau 1998 sangat berpengaruh pada kelangsungan pertumbuhan sektor industri. Perbankan menjadi lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit. Jadi lokasi persebaran industri nasional yang dibulati warna biru adalah
realisasinya ya, atau secara real ya. Di Sumatera juga ada, Sulawesi, Kalimantan, dan di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa paling terbanyak. Dan yang dilingkari putih adalah proses bencana di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Borneo. Karakteristik industri non-migas nasional yaitu sensitif terhadap gejolak nilai tukar. Sensitivitas sektor industri terhadap gejolak nilai tukar terjadi terutama pada sejumlah perusahaan yang berorientasi pasar domestik, tetapi memiliki kandungan bahan baku impor yang tinggi. Beberapa komoditi non-migas utama seperti industri kertas dan barang cetakan, termasuk industri logam dasar, besi dan baja, serta industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, memiliki kandungan bahan baku impor yang cukup signifikan dengan orientasi pasar lebih banyak ditujukan untuk domestik. Jadi nampak di sini sensitif terhadap gejolak eksternal. Negara utama tujuan ekspor migas itu ada Singapura, Jepang, China, US, dan Malaysia. Jadi di tahun 1995 sampai di tahun 2006, gejolak pangsanya itu dari 0 sampai 20%. Karakteristik industri non-migas nasional itu ada daya saing sektor industri non-migas rendah ya. Itu ranking persaingan dunia ya, Indonesia itu semakin anjlok rankingnya dari tahun 2000, ranking 43, 2001 46, 2002 47, di tahun 2003 57, di tahun 2004 makin rendah lagi rankingnya itu 58, 2005 59, sampai tahun 2006 rankingnya ranking 60 itu dilihat dari sumber IMD World Competitiveness Yearbook tahun 2006. Jadi tingkat investasi di sektor industri non-migas relatif rendah. Kebutuhan untuk melakukan investasi cukup tinggi sebagaimana tercermin pada besarnya keinginan responden untuk melakukan upgrading teknologi dan kemampuan mesin. Kondisi permesinan yang telah usang tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penggunaan kapasitas produksi. Namun kebutuhan untuk melakukan investasi tersebut tidak dapat sepenuhnya direalisasikan karena terkendala oleh iklim investasi yang tidak kondusif akibat antara lain ekonomi biaya tinggi didorong oleh adanya penghutan tidak resmi, permasalahan infrastruktur, dan permasalahan tenaga kerja atau produktivitas yang rendah. Jadi cukup materi ini hari ya untuk tugas pada manajemen agrobisnis ini ya, tugas rutin harian yang dikumpul pada satu hari juga jangka pengumpulannya, dan tulis biasa di kertas double folio. Kalian jelaskan dulu agrobisnis sebagai suatu sistem pertanian industri manufaktur khusus di negara Indonesia kita. Itu tulis di double folio yang rapi sebanyak 3 halaman. Nanti kalian kumpulkan di foto dan kirim ke grup mata kuliah kita manajemen agrobisnis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.